మనం ధ్యానం చేసినా, we may meditate జపం చేసినా, or సేవలు chant. చేసినా అన్నింటి ఎందుకును ఒకే ఏకత్వం వస్తుండాలి. Kita bisa bermeditasi, mencantingkan nama-nama suci Tuhan atau melakukan pelayanan. Hal ini bisa dilakukan sebagai satu kesatuan dan bukan merupakan hal yang terpisah-pisah. కనుకనే ఉపనిషత్తు అంతా కూడాను నతపాంసి నతీర్థానాం. Kitab Upanishad mengatakan bahwa ziarah ke tempat-tempat suci atau penebusan dosa tidak akan benar-benar bisa menolong kita untuk menyadari kemahahadiran Tuhan di mana-mana. నశాస్త్రాన జపానహి. Hal itu juga tidak bisa tercapai hanya dengan membaca atau menghafal kitab-kitab suci. ఇది మనం చేయవలసింది. Is ఈ this- ప్రాక్టీస్ లో మనం జపం చేస్తుంటుంటే ఎవరితో మాట్లాడుతున్నా కానీ చేతులు తిరుగుతూనే ఉంటాయి. Ketika kita mempraktikkan japa dengan mengulang-ulang nama suci Tuhan, beberapa orang kadang melakukannya sambil berbicara dengan yang lainnya, sementara biji japa mala atau ginitrinya terus berputar. ఇది మొట్టమొదట అలాంటి ప్రాక్టీస్ కావాలి. Memang, ziarah, penebusan dosa, membaca kitab suci atau berjapa diperlukan sebagai latihan awal dari sebuah sadhana. Namun hal demikian baru sekadar praktek spiritual untuk menolong dirimu sendiri. సజ్జనం సేవనం వినా. Oleh karena itulah, engkau perlu mengimbanginya dengan pelayanan kepada sesama. సర్వీస్. Layani, layani, dan layani. పోనీ నీవు చేతులతోనే చేయనక్కర్లేదు. Pelayanan tidak mesti dilakukan dengan tanganmu. మీరేదో ప్రపంచంలో ప్రవేశించి దాంట్లో ఇతరులకు సేవ చేయనక్కర్లేదు. Tidak juga harus pergi ke tempat yang jauh hanya untuk bisa melakukan pelayanan kemanusiaan. మనిషి ఏమైనా వస్తే నీవు మాటలతో కూడా అతన్ని తృప్తిపరచు. Sebab engkau masih bisa menyenangkan orang lain lewat kata-katamu. ఈ వర్డ్స్ తో కూడా తృప్తి చేయడం కూడా సేవనే. Menyenangkan orang-orang dengan bahasa yang baik, benar dan sopan juga adalah bentuk pelayanan. ఒకరికి నీవు అన్నం పెట్టి ఆదరించు, అది కూడా సేవనే. Atau memberikan makanan pada orang lain. Ini adalah juga bentuk lain dari sebuah pelayanan bakti. ఒక మంచి మాటలు చెప్పి అతన్ని సంతోషపెట్టు. Membuat orang lain bahagia dengan lisan kita yang baik adalah pelayanan konkret yang mudah untuk dilakukan. ఆ మాటలు కూడా మృదుమధురంగా చెప్పు. Maka berbicaralah yang lembut dan menyejukkan hati. అప్పుడే మనకు సేవగా రూపొందుతుంది. Lalu jadikan hal itu sebagai dasar utama bakti, sehingga itu menjadi pelayanan yang sesungguhnya. Sebab pelayanan yang dilakukan dengan ketulusan dan kasih sayang akan diterima dengan cara yang sama, sehingga memunculkan kebahagiaan antara yang memberi dan yang menerima. Ya, pembahasan kali ini saya rasa cukup berat juga karena berhubungan dengan senyuman, sebagaimana yang dibahas dalam video tadi oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba, dikatakan bahwa salah satu bentuk pelayanan sederhana yang bisa kita lakukan dan murah itu adalah tersenyum. Tersenyum kepada kehidupan ini, tersenyum pada semua orang. Tetapi memang tidak semua hal bisa kita senyumi, apalagi ketika kita dalam masalah utamanya lagi, khususnya seperti saya yang mempunyai mata yang agak cekung dengan tulang alis yang agak menonjol. Jadi kalau tidak pakai kacamata, jelas orang akan melihat saya seperti orang yang sedang dongkol, sulit tersenyum. Jadi agak susah. Tapi itu oke, kita tidak akan membahas masalah ini. Kita akan membahas lebih lanjut tentang pelayanan yang menjadi bahasan dalam video di awal. Okay? Selama ini organisasi Satya Sai Baba memang lebih dikenal karena wing pelayanannya, di mana bidang ini mencakup beberapa kegiatan seperti misalnya Narayana Sewa, ada pemberian, kita biasanya melakukan medical camp medis, bantuan pendidikan, kunjungan ke rumah sakit, kunjungan ke panti jompo, kunjungan ke panti asuhan, dan juga melakukan grama sewa atau pelayanan di desa-desa yang dilakukan oleh para sewada atau volunteer hingga kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BM. Nah, itu lewat tim Sai Rescue dengan ikut menjadi relawan guna berpartisipasi memberikan bantuan selama ada bencana alam atau jika terjadi kecelakaan. Maka ya tentu tidak mengherankan jika di satu waktu seorang sahabat pernah menanyakan tentang organisasi ini karena menurutnya hal tersebut tidak biasa. Sebab seperti yang umum diketahui, yang namanya kelompok spiritual itu biasanya kan hanya berisi tentang kegiatan pengkajian kitab suci, tentang kebaktian, melakukan ziarah ke tempat-tempat yang dianggap suci, kemudian ada kegiatan berjapa ataupun kegiatan meditasi. Biasanya secara umum yang namanya kelompok spiritual yang mereka tahu itu adalah demikian. Tetapi organisasi saya kok beda ya, underline ya, seolah atau seakan-akan beda. Padahal jika kita mau telusuri lebih lanjut dalam wing spiritualnya, beberapa kegiatan seperti misalkan pengulang-ulangan nama suci Tuhan atau bhajan rutinitas itu, walaupun tanpa menggunakan japa atau genitri, ada kegiatan meditasi cahaya, pembacaan wasana sai as thought for the day atau renungan harian, hingga acara tirta yatra atau dalam istilah lain disebut sebagai ziarah, juga ada dan dilakukan dalam organisasi Satya Sai ini ya.
Tetapi di antara beberapa kegiatan di 3 bidang organisasi itu, yang paling menonjol memang bidang pelayanan sosial kemanusiaannya. Sebab Bhagawan pernah bersabda bahwasanya hand that helps are holier than lips just pray. Artinya tangan-tangan yang memberikan pertolongan dengan aksi nyata itu jauh lebih bermanfaat daripada mulut yang ya hanya sibuk berkomat-kamit membaca mantra tetapi jarang melakukan hal-hal yang actionnya nyata. Ini bukan berarti bahwa melafalkan mantra itu tidak bagus, tetapi seperti yang dikatakan oleh Bhagawan Satya Sai Baba di awal video ini, semua hal itu bisa kita lakukan bersamaan menjadi satu kesatuan. Sementara tangan ini dipergunakan untuk menolong melakukan pelayanan, pada saat itu juga sebenarnya bibir juga masih bisa dipakai untuk melantunkan kemuliaan nama suci Tuhan. Sehingga pikiran bisa larut bersama dalam kebahagiaan karena menyadari bahwa pelayanan yang kita berikan itu kepada orang lain yang membutuhkan adalah juga bentuk persembahan bakti. Work is worship. Kerja sebagai sebuah persembahan. Jadi itu bisa dilakukan sebagai persembahan bakti kepada Tuhan yang bersemayam dalam diri orang-orang yang kita bantu, sebagaimana slogan yang sudah familiar juga kita dengar, yakni manawa sewa madawa sewa, melayani manusia sama dengan melayani Tuhan. Ini adalah bentuk meditasi pikiran sederhana yang diajarkan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba tanpa harus duduk berlama-lama memejamkan mata untuk bisa menyadari keberadaan Tuhan. Karena di zaman sekarang biasanya orang kan tidak semua orang mampu untuk duduk berlama-lama dalam sikap meditasi seperti itu, karena ya mungkin faktor makanan juga, hanya beberapa menit saja biasanya bersila kita sudah kesemutan, apalagi berlama-lama. Oke, ada beberapa orang yang bisa melakukannya karena latihannya demikian, bisa karena terbiasa ya. Tetapi sebagian orang sudah tidak bisa memusatkan pikiran, keheningan dalam satu ini tanpa gangguan pikiran itu. Biasanya orang-orang dulu kalau melakukan tapa atau meditasi, mereka kan pergi ke tempat-tempat sunyi, ke dalam gua kan, supaya mendapatkan keheningan. Tetapi zaman sekarang itu ketika tempat-tempat seperti itu sudah semua ada keriuhan, ada keramaian di sana, amat sulit untuk mendapatkan tempat yang bisa kita pakai untuk melakukan meditasi secara ya secara garis besarnya meditasi dhyana seperti tersebut kan. Tetapi meditasi yang bisa kita lakukan adalah dalam kehidupan sehari-hari saja. Menyapu juga bisa dijadikan meditasi. Dengan bekerja menolong masyarakat sambil pikiran kita terfokus pada kemuliaan nama suci Tuhan, sehingga di sana kita mendapatkan penyadaran. Ini juga bisa disebut sebagai salah satu wujud meditasi di zaman kali ini. Jadi Satya Sai Baba mengajarkan pengikutnya itu agar senantiasa memberdaya gunakan hidup itu dalam pelayanan, karena sebagaimana orang tua, Tuhan sebagai ayah ibu semesta juga pastinya akan merasa sangat bahagia kan jika kita sebagai anak-anaknya itu memiliki kepedulian dan rasa persaudaraan yang tinggi untuk kita saling melayani dan menolong antar sesama saudara. Itu jika kita ibaratkan bahwasanya Tuhan itu seperti ayah ibu ilahi. Kalau kita sebagai orang tua saja, ketika melihat anak-anak itu rukun, damai, hidupnya sejahtera, saling menolong, saling mengasihi, saling mencintai, itu kita sebagai orang tua merasa pasti senang sekali dengan hal tersebut. Bandingkan jika kita sebagai orang tua melihat anaknya yang satu bertengkar saja, memperebutkan hal-hal yang tidak urgent, saling bertikai, bermusuhan antar sesama saudara, saling menyakiti, itu kan membuat hati orang tua itu sakit. Saya kira Tuhan sebagai orang tua ilahi pastinya juga memiliki rasa seperti itu. Dia memiliki kasih sayang yang lebih besar, makanya ya, Tuhan juga disebut sebagai yang maha pengasih dan penyayang, maha. Oleh karena itulah pelayanan menjadi salah satu penekanan yang diajarkan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba di zaman kali ini, karena hal-hal demikianlah yang dibutuhkan pada saat sekarang ini, di zaman kali ini. Kepedulian sosial, masyarakat sekarang kan sepertinya hidup lebih individual, lebih egosentris ya. Kesehatan itu mahal sekali di zaman kali ini. Pendidikan juga, makanya apalagi pelayanan, kepedulian sosial itu banyak orang melakukan pelayanan kepada orang lain tapi dengan motif-motif tertentu, misalkan pemilihan legislatif atau pilpres, pilkada, itu akan ada banyak sekali orang-orang melakukan kegiatan sosial tapi dengan motif tertentu untuk mendapatkan atau membeli suara dari masyarakat. Atau ada juga yang melakukan pelayanan itu demi untuk dikenal, misalkan dengan label tertentu seperti misionaris,
Misalkan mereka melakukan perbantuan tapi sambil menjajakan agama dan keyakinannya. Tetapi dalam kegiatan organisasi saya kita murni melakukannya demi kemanusiaan. Kita memberikan organisasi saya ini lewat ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba mencanangkan pemberian pendidikan gratis dan juga kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu tanpa imbalan apa-apa. Semua dana tersebut dikumpulkan dari volunteer, dari para simpatisan, para orang orang-orang yang bersimpati terhadap kegiatan organisasi saya dalam pelayanan sosial ini. Jadi kegiatan ini menyentuh rasa terdalam antara heart to heart, sehingga antara yang menerima dengan yang memberi sama-sama mendapatkan kebahagiaan. Jadi disinilah mungkin yang membedakan organisasi saya dengan kelompok yang lain yang juga mungkin melakukan hal yang sama, tetapi basic atau dasar landasannya terlihat ada perbedaannya sedikit. Jadi demikian renungan pada hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang apa yang diajarkan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba, sehingga kita memiliki wawasan yang cukup luas sebelum kita berkesimpulan bahwasanya organisasi ini seperti ini atau seperti itu. Jadi silakan nanti zaman sekarang ada chat GPT, Anda bisa melakukan bertanya tentang kegiatan organisasi saya, karena chat GPT itu bersifat netral ya, dia tidak melakukan keberpihakan. Jadi setiap jawaban yang diberikan itu saya kira cukup transparan. Silakan tanya pada chat GPT, jangan bertanya kepada orang yang mungkin sudah memiliki rasa tidak suka. Nanti jawaban yang kita terima justru hal-hal yang justru antipati saja, hal-hal yang jeleknya saja. Karena biasanya seorang pembenci ketika mereka sudah membenci, maka tidak ada apapun yang terlihat baik di mata orang yang dibencinya. Tetapi demikian juga seorang pecinta ketika dia sudah mencintai, biasanya hal-hal baik saja dilihat, jadi kurang transparansi. Tetapi ketika kita bertanya kepada yang netral, memiliki kenetralan, tidak keberpihakan seperti ChatGPT misalkan, Anda mungkin akan mendapatkan informasi yang lebih berimbang tentang organisasi saya misalkan. Jadi demikian renungan pada hari ini, semoga bisa memberikan wawasan yang lebih baik, semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Om Anubadrah Kertapuyan Wiswata, Om Santi 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 Om.